Apa keuntungan menggunakan properti dari rumah123.com? Yang pasti kita bisa banyak sekali memilih nih. Karena di Rumah123 banyak sekali list-list properti, dan juga kalau bicara soal bagaimana pembangunan dan materialnya, di Rumah123.com banyak nih review-review properti yang kasih tahu bagaimana, siapa developernya, pembangunannya gimana, spek apa yang digunakan. Jadi itu memudahkan ya, memudahkan para property people untuk mencari properti idamannya dan bisa belajar dulu nih, cocok nggak sama apa yang diingini, cocok nggak sama kebutuhannya. Hai property people, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber properti. Selain itu, gue juga memang punya bisnis di bidang properti. Nah, jadi di program Kata Ruby, gue bakal bantuin property people yang punya banyak banget pertanyaan atau bahkan keresahan terkait sama urusan properti. Gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Jangan khawatir, karena gue bakal jelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Buat property people yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaan lu di komen YouTube Rumah123. Sertakan nama IG kalian, dan kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram Rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan yang dibacain di setiap episodenya. Ada hadiah menarik menanti. So, kita masuk ke pertanyaan pertama. Baik, gue akan jawab pertanyaan dari @akbarfandi_alien. Menurut Pak Ruby, lebih baik ambil properti itu cash atau KPR, dan alasannya kenapa? Oke, baik. Terima kasih Akbar Fandi. Nah, setiap orang punya tujuan dan juga kemampuan serta keuangan yang berbeda-beda. Itulah adanya pilihan. Kalau kondisi keuangan atau kondisi orang tersebut punya uangnya berlebih atau punya uang cash nih untuk bisa beli properti, nah saran saya kalau dia nggak punya investasi ataupun mungkin alternatif lain, silahkan beli propertinya cash. Karena kalau beli propertinya cash, pertama lebih murah dan mungkin bisa nawar ya, dari harga standarnya bisa nawar, bisa cenderung lebih menguntungkan. Kemudian juga dapat sertifikatnya langsung. Ya, itu yang menjadi keunggulan kalau belinya propertinya secara cash. Kalau belinya lewat KPR, itu juga bisa juga. Karena kalau bicara soal KPR itu kredit pemilikan rumah, itu dibantu oleh pembiayaan seperti perbankan gitu kan ya. Nah, bersyukur ada perbankan yang mau bantuin kita dalam membeli properti. Misalnya, kalau seorang karyawan yang gajinya 10 juta, nah tiba-tiba dia pengen nih beli properti yang harganya 500 juta. Kalau nggak ada kredit, ya kan, maka dia harus ngumpulin uang nih. 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai punya uang 500 juta baru bisa beli. Nah, itu butuh waktu kurang lebih bisa sampai dengan 50 bulan loh kalau ngumpulin gitu kan. Nah, bersyukurlah ada kredit pemilikan properti KPR atau KPA ya. Nah, kita bisa dibantu dengan membeli properti yang harga 500 juta dengan DP sebesar 5%, bisa memiliki hunian yang harganya 500 juta. Nanti kita akan nyicil ke bank tersebut. Tapi sebelum melakukan atau disetujui proses KPR-nya, harus dicek and recheck dulu, kayak BI checkingnya, track record-nya, kemudian juga pekerjaannya, apakah dia karyawan tetap atau karyawan kontrak. Nah, itu yang membuat kita diseleksi oleh perbankan, karena perbankan kan mau meminjamkan uang kepada kita kan. Nah, kita harus apakah orang ini layak atau tidak dalam kredit tersebut. Nah, dengan kredit itu memudahkan kita bisa punya properti dan punya tempat tinggal dengan gaji yang terbatas misalnya. Dan makin lama kan gajinya akan meningkat. Otomatis kita bisa punya properti sambil mencicil. Itu memudahkan. Nah, itu jadi pilihan ya. Apakah Akbar mau belinya properti secara cash, duitnya langsung 100% dibayar cash, atau bisa juga nih kalau Akbar punya uang, tapi uangnya mungkin dialokasikan untuk bisnis dan lain sebagainya, bisa juga memilih kredit. Nah, pilihan di tangan Akbar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @amo_supandi.
kira-kira untuk millennials cocoknya tuh cara bayar seperti apa? Apakah KPR ataukah bertahap ke developer, dan keuntungan menggunakan properti dari rumah 123 itu apa? Khususnya dari soal pembangunan dan material. Alright, wah, Amo lagi cari properti nih, yes. Dan Amo nih milenial ya. Nah, balik lagi nih. Tadi saya udah jawab pertanyaan pertama, ada cash ataupun yang kredit kan ya. Nah, ataupun yang bertahap ke developer nih, tambahan nih pertanyaan nomor 2 kan. Nah, balik lagi nih, tinggal menyesuaikan sama kantong kita, sama keuangan kita, ya kan. Kalau memang kayak tadi ya, yang sebelumnya kan aku bertanya, kalau dia punya cash, ya silahkan cash. Nah, tapi kalau misalnya KPR, kalau dia sesuai sama pasal-pasal atau syarat-syarat KPR, kalau bisa silakan. Tapi sekarang banyak juga developer yang memberikan cicilan panjang bertahap ya, dan cicilannya ke developer, tapi kebanyakan itu kalau yang cicilan lebih dari 3 tahun itu rata-rata apartemen. Kalau rumah bertahap maksimal 36 kali gitu ya, atau 3 tahun ya. Nah, balik lagi kita mesti cek and recheck bagaimana nih kondisi keuangannya Amo_Supandi ini. Nah, apa keuntungan menggunakan properti dari rumah123.com? Yang pasti kita bisa banyak sekali memilih nih. Karena di rumah 123 banyak sekali list-list properti ya, karena ini rumah 123 merupakan portal. Jadi Amo_Supandi bisa lihat nih properti di lokasi mana, harganya yang berapa, kemudian apakah rumah atau apartemen ataupun tanah ataupun yang lainnya ya. Terus mau apartemen, mau yang 1 kamar, 2 kamar, studio. Nah, itu banyak sekali pilihan-pilihannya ya, opsi-opsinya. Dan juga kalau bicara soal bagaimana pembangunan dan materialnya, di rumah123.com banyak nih review-review properti yang kasih tahu bagaimana, siapa developernya, pembangunannya gimana, spek apa yang digunakan. Jadi itu memudahkan ya, memudahkan para property people untuk mencari properti idamannya. Sebelum mengunjungi ke onsite-nya, bisa lihat dulu video-videonya, reviewnya, dan bisa belajar dulu nih, cocok nggak sama apa yang diingini, cocok nggak sama kebutuhannya. Dan di rumah123.com juga ada simulasi kredit ya. Kita bisa belajar atau bisa lihat nih yang cocok angsurannya atau perbankannya apa nih gitu kan. Nah, itu memudahkan kita sebelum kita datang langsung onsite ke developer tersebut untuk lihat bagaimana tampaknya atau bagaimana site plan-nya ataupun bagaimana bentuknya di developer tersebut. Jadi kita bisa seleksi dulu ya lewat dari rumah123.com yang apa yang dimaui, apa yang disukai, bagaimana dengan budgetnya, harganya, dan lain sebagainya. Kita bisa cek and recheck dulu karena rumah123.com selalu ada buat kamu. Oke, semoga bermanfaat ya Amo_Supandi, karena pastinya beli properti kan itu memikirin jangka panjang, ya kan? Apalagi tadi ya berhubungan sama pembangunan dan material. Di rumah123.com juga dijelaskan bagaimana nih bedanya. Kayak misal spek aja, bagaimana bedanya batu bata sama hebel atau batu bata sama batako. Nah, itu ya, langsung aja. Thank you udah bertanya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu @hari_ruzaman. Pak, bagaimana tipsnya agar tetap rutin berinvestasi, terutama dalam memiliki properti bagi milenial, karena setiap bulannya mepet, tapi kadang juga suka berlebihan. Oke, good. Ya, memang dalam hidup nggak ada yang stabil gitu kan ya, nggak ada yang prediksinya selalu tepat gitu. Kadang ada yang turun naik, up and down ya. Nah, kunci sukses rutin berinvestasi yaitu namanya disiplin ya. Ketika kita disiplin, kita bisa terus konsisten dalam melakukan saving gitu ya. Dalam membeli properti pasti butuh namanya persiapan, entah itu persiapan buat down payment, persiapan buat cicilan, persiapan buat biaya-biaya lainnya, pasti ya kan. That's why ya, dalam memiliki properti khususnya buat anak-anak muda memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan namanya perencanaan dan juga disiplin dalam menabung.
Nah, orang-orang yang bisa menunda kesenangan, orang-orang yang bisa melakukan namanya saving untuk memikirkan pembelian properti di masa yang akan datang gitu kan, untuk jangka panjang ya, bisa setiap bulannya mengatur nih. Jadi contoh gini, saya nggak tahu hari kerjanya apa gitu kan ya, tapi misalnya income-nya mungkin bisa berubah-berubah, atau misalnya ya seorang wira swasta gitu kan ya, kadang dapat 5 juta, kadang dapat 7 juta, kadang bulan berikutnya cuma dapat 4 juta, tapi kan ada minimalnya kan, minimalnya misalnya oke 4 juta. Nah, berapa persen yang mau dialokasikan untuk nabung, untuk persiapan down payment dan persiapan cicilan? Nah, saran saya kalau mulai mau disiplin ya, dari 4 juta yang didapat, usahakan untuk menabung 20%. Artinya 800 ribu ditabung. Nanti kalau dapat tiba-tiba di bulan depan 5 juta, nah usahain 5 juta kali 20% ditabung lagi. Nanti kalau dapatnya 7 juta, nah dari 7 juta 20% ditabung 1,4. Nah, di tabungan itu kita tahan dulu ya sampai dengan pas untuk buat DP, terus dana cadangan, dan juga siapin juga asuransi gitu kan ya. Jadi kekuatan atau kuncinya yaitu bagaimana kita bisa nih mengelola keuangan, mendisiplinkan ya, sabar juga ya. Saya bilangnya sadis, sabar dan disiplin gitu kan. Bagaimana kita bisa sabar untuk bisa pelan-pelan aja dulu nabung. Dan tabungannya harap tidak diganggu-gugat, karena itu adalah tujuannya untuk membeli properti. Sekali lagi, kita harus tahu tujuannya apa, dan tujuannya itu nggak boleh dibelok-belokin. Atau pas lagi pengen butuh nih, lagi pengen beli apa nih, jangan mengambil dana tersebut. Disiplinlah dalam menabung. Karena gini contoh, misalnya hari mau beli properti yang harganya 5 juta, DP-nya dibutuhkan misalnya 5%. 5% kali 500 juta yaitu 25 juta. That's why hari harus ngumpulin uang untuk sampai 25 juta ya. Nah, berapa lama ya kan? Itu harus hari tentukan. Misal dalam waktu 2 tahun, rutin nih, kejar maksimal dalam 2 tahun gitu kan ya. Tiap bulan harus konsisten untuk menabung 20% dari apa yang menjadi income-nya hari, supaya kalau bisa lebih cepat dari 2 tahun artinya bisa kebeli gitu kan. Nah, jadi semoga hari yang tadi kondisinya setiap bulannya kadang mepet, kadang berlebihan, bisa tetap ya konsisten untuk menabung dan bisa membeli properti tujuannya tercapai. Oke, baik property people, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123 ya. Property people pasti penasaran dong, gimana sih menyiasati desain rumah untuk lahan terbatas tapi tetap nyaman dan enak dipandang mata? Saksikan program Smart Space di channel YouTube Rumah 123. Atau mau dapetin informasi seputar properti lainnya, buruan subscribe, like, komen, dan share video Rumah 123 ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gue Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye-bye.